Bedanya kita sama setan kan begitu. Setan gak mau sujud, kita sujud. Makanya orang sujud tuh keren tuh. Gak ada orang lepas dari maksiat. Antum asal masih bisa sujud, syukur sama Allah. Karena sujud tuh gak mudah. Gak mudah. Wah, saya kalau lagi mau ngerjain setan, sujud saya. Sujud, saya sujud, betul, saya sujud. Nah, saya kalau setan goda nih, udah goda kamu, sujud saya. Tan, sujud saya sekarang, yang kamu nggak bisa tuh. Udah itu enak lagi tuh. Kan setiap kita sujud, setan kan histeris, teriak. Wow, celaka aku, celaka loh. Celaka aku. Ya, Umar ibn Adam liyasjud fayasjud, fa umirtu biasjud fala asjud. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud. Aku dulu diminta sujud, aku nggak sujud. Celaka aku gitu. Nah, jadi kalau masih bisa sujud, alhamdulillah, syukur. Ya, jangan dengerin komentar-komentar orang. Berusaha lebih baik, terus lebih baik, lebih baik. Ngaji. Jadi ya, nah ini diatur. Tadi caranya ya, istirahat diseimbangkan, dunia akhirat seimbang. Kalau nyari dunia 8 jam, upayakan akhiratnya 8 jam. Atau misalnya gini, ini cara paling keren begini. Niatkan pencarian dunia untuk keperluan akhirat, maka 16 jamnya itu dunia akhirat. Misal kerjanya niatkan karena Allah, jadi ibadah. Itu setiap keluar dengan bismillah, langkahnya dihitung ada pahala. Kalau dapat harta ada keberkahan, diberikan ke keluarga langsung jadi modal kebaikan. Itu otomatis dunia akhirat tercatat langsung. Nah, itu pembedanya di niat. Beda antara rutinitas dengan ibadah itu pada niatnya. Ya, menikah pakai niat ibadah jadi ibadah. Nikah itu jadi ibadah semua. Semua kehidupan rumah tangganya ibadah. Tapi kalau cuma untuk akad selesai sampai situ, rutinitas saja nanti, rutin. Ini minum ini, di mana di ajaran agama mana yang minum otomatis jadi ibadah? Cuma di Islam. Dan diajarin caranya. Idza quddimat ta'amu, apabila makanan minuman dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Ya, samillah au qul bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum dimakan sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Fungsi minumannya dunia menghilangkan haus, fungsi akhiratnya bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah, dituliskan 10 kebaikan. Maka berubah kegiatan dunia itu dari sekedar amal jadi amal saleh, sifatnya disebut hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kegiatan punya sifat hasanah, dituliskan 10 nilai ibadah akhiratnya. Minumnya jadi hasanah. Minum. Contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun satu teguk kan cuma contoh. Gitu ya. Tapi kalau kita niatkan betul dengan bismillahirrahmanirrahim, selesainya alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada tempat bagi syaitan masuk dalam seteguk itu. Jadi ibadah. Berpakaian jadi ibadah. Kapan lagi berpakaian jadi ibadah? Naik sepeda jadi ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Dan gak akan pernah dipakai maksiat. Ke diskotik bismillahirrahmanirrahim pakai sepeda, gak mungkin. Pasti dipakai ke tempat ibadah, tempat yang baik-baik. Nah, itulah yang dimaksud orang cerdas, menggabungkan dunia akhirat sekaligus, sisanya istirahat. Dalam istirahat pun dia doa juga, tidurnya pun jadi ibadah. Ini 24 jam ibadah semua, cuma teratur. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau sudah dikatakan jangan tambah-tambah. Kata Syekh Hasim, sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit tidur. Nggak pintar itu. Nggak pintar. Wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza akalla. Ini kalau di kitab induknya syai'an. Di sini syai'un. Ya, saya lebih condong ke syai'an, mungkin ini cetakan gitu ya. Syai'an. Karena nanti ada dha'ufa setelahnya, menunjukkan ke orangnya. Wala ba'sa, dan tidaklah mengapa an yuriha nafsahu, untuk memberikan ketenangan pada jiwanya, wa qalbahu pada hatinya, wa dhihnahu pada fikirannya, wa basarahu pada pandangannya, idza akalla syai'an min dzalika. Kalau syai'un ini bagian dari nafas, qalbu, dhihn, basar. Kalau memang ada satu beban, capek, lelah, berat dari bagian-bagian itu. Ya, kalau syai'an orangnya merasa bahwa bagian matanya terlalu lelah baca kitab,
refreshing dulu. Lelah banyak pikiran, istirahat dulu. Lelah hati, banyak masalah, tenangkan dulu. Nah, jadi boleh refreshing kalau merasakan ada beban-beban terlalu banyak. Tenang dulu, jangan terusin dulu aktivitasnya. Ya, lagi kalut banyak ini, mau sholat tenang dulu, tenangkan dulu. Makanya Nabi ngajarin baca ta'awudz dulu, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Kalau sedang mumet tuh, godaannya banyak, sebelum sholat baca Al-Falaq, baca An-Nas dulu. Nanti udah tenang, baru takbir. Ya, termasuk sama kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Syekh Yahya bin Syaraf, kalau sedang mumet masalah, jangan masuk majelis ilmu dulu, tenangkan dulu di luar. Setelah tenang, masuk dulu. Ya, jangan sampai antum punya masalah sama istri, ustadz yang jadi sasaran. Hah? Atau sebaliknya. Nah, ini di kitabnya saya bacakan. At-tas'. Saya bacakan ke bagian itu saja ya. Wala ba'sa in yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza akalla syai'an min dzalika. Jadi di sini di kitab induknya syai'an, di kitab ini syai'un. Kalau syai'un ini kembali pada bagian-bagian tubuh, kalau syai'an ini kembali kepada orangnya, tapi yang disasar bagian tubuhnya. Paham ya? Baik. Wa dha'ufa, dan sedang merasa lemes, ya. Bitanazzuhin wa tafarrujin fil mutanazzahat. Kalau di kitab induk mustanzahat, ya. Bitanazzuhin wa tafarrujin, dengan refreshing dulu, cari hiburan, cari ketenangan. Ya, tanazzuh itu membebaskan ini dari beban. Tafarruj memberikan kenyamanan yang tidak berlebihan. Nah, jadi kadang-kadang butuh ketenangan, refreshing kan. Misalnya ke puncak lihat pemandangan dulu gitu ya. Atau ini lagi murojaah, agak berat beban, keluar dulu dari masjid, lihat ada burung-burung, terus keluar lihat kereta wush gitu, ke situ ngitungin orang yang lewat kendaraan, dah sampai balik lagi. Nah, udah tenang lagi, enak, balik lagi ngaji lagi gitu ya. Yang membuat kondisi kita lebih siap lagi. Jadi jangan dipaksakan terus ngaji juga, nggak baik juga. Demikian sholat, makanya sholat yang baik itu sholat yang ada jedanya. Kalau sholatnya banyak berkali-kali, ambil jeda. Kayak kemarin sholat malam waktu Ramadan, kenapa disebut tarawih? Dari tarwihah asalnya. Apa itu tarwihah? Tarwihah itu terambil dari kata rawaha yurawwihu, akarnya dari kata roh. Sholat yang dilakukan yang menghasilkan ketenangan pada jiwa. Caranya bagaimana? Setiap 2 rakaat berhenti dulu sebentar, tenang dulu, udah tenang naik lagi. Kadang diselingi dulu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah merasa enak, baru bangun. Ah, itu tarawih namanya. Hah? Bukan salam baru setengah baru naik lagi gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, naik gitu kan? Naik gitu. Nah, itu malah nggak tenang. Ya, nah itu dalam ibadah pun ada jeda dulu. Ngaji begitu, ngaji itu jangan dikira ngaji nggak ada godaannya, tidak. Awal